Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Gimana guys? Apa kabar? Baik. Kita kembali lagi nih Bang. Iya. Di review MotoGP Inggris 2022. Nah, itu dia. Dia apa ya Bang? Bisa dibilang ini nggak ambiar, tapi untuk pemenangnya. Pemenangnya sesuai. Tapi di bawahnya nih. 2 dan ketiga. Ambiar itu. Betul. Gara-garanya ya Abang tahu sendiri lah. Nanti kita akan ceritakan Bang. Siap. Ada apa Dengan Aleix Espargaro dan juga Fabio Quartararo. Itu. Dua-duanya Roro. Anjir. Kayak itu. Itulah oke. Nah Bang, nih Bang. Francesco Bagnaia menjadi juara di MotoGP Inggris 2022. Sirkuit Silverstone seolah bukan sirkuit yang ya balik untuk Bagnaia di hari Jumat dan di hari Sabtu. Betul. Tapi ketika di hari Minggu, Bang, lepas dari Jack Miller, Langsung. Alex Rins langsung. Iya. Nah, gue pengen tahu nih Bang. Iya. Faktor apa aja yang kira-kira membuat Bagnaia berhasil di Silverstone? Jadi di saat warm up practice pagi hari Minggu, Ya. tim dan juga Francesco Bagnaia melakukan ubahan yang memang saya pikir itu agak sedikit radikal atau mencolok karena dia mengubah geometri sasis bagian belakang. Geometri sasis. Jadi si posisi dia itu diturunkan dikit karena selama ini kemarin tuh dia komplain tidak mendapatkan traksi belakang. Rear grip ya. Rear grip tuh dia nggak dapat dan khasnya lagi dia ogah untuk menggunakan aero package yang baru tuh. Yang kayak Pokemon Bang. Ya, kalau Enya Bastianini bilang Pokemon, kalau di MotoGP.com itu Stegosaurus Aero. Ya, itu dia. Nah, dia nggak mau. Akhirnya setelah beberapa kali melakukan percobaan, akhirnya dia sedikit tanda petik ini agak gambling juga karena selama Jumat dan Sabtu tidak dapat, warm up practice dilakukan dan langsung melakukan pilihan ban yang memang agak sedikit ya tanda petik ini memang agak disarankan karena dengan kondisi cuaca diduga bahwa race day kemarin itu meningkat ketimbang saat kualifikasi, dipilihlah medium hard karena sempat terjadi aksi istilahnya tuh rush di saat starting grid itu banyak yang mengubah ganti ban dari soft ke medium, dari medium ke hard. Ini benar-benar jadi satu hal yang sangat-sangat bikin krusial. Bahkan awalnya ini yang pole position Johan Zarco itu menggunakan soft medium, tiba-tiba mengubah menjadi soft hard, menjadi medium hard. Berarti yang komposisi awal ini banyak yang berganti banyak Bang yang ya? berubah, kecuali si Fabio Quartararo bersikeras menggunakan soft medium. Nah, itu dia. Nah, kemudian Fabio Francesco Bagnaia akhirnya memaksakan dan tanda petik sih memang sebenarnya kalau katakanlah tidak ada insiden yang terjadi seperti Johan Zarco crash, mungkin tidak begitu mudah juga buat seorang Francesco Bagnaia karena ya ininya ya kemarin itu kalau kita melihat time sheet dari free practice 4 di mana itu menjadi patokan untuk setting ban, itu memang yang terbaik itu adalah Johan Zarco dan Maverick Viñales itu bermain di komposisi ban yang dia gunakan dan juga waktu cukup bagus. Cuman memang Johan Zarco terlalu istilahnya coba push, memaksakan terlalu cepat sehingga di tikungan 7 atau 8 dia mengalami low side crash dan harus DNF. Karena kalau kita melihat dua faktor Zarco yang mengalami insiden crash, kemudian beberapa pembalap juga crash, ini agak membuat istilahnya awalnya Francesco Bagnaia itu down, tiba-tiba bangkit lagi motivasinya. Dan apalagi ditambah nih kemarin Alex Rins juga dibuat kebingungan dengan pilihan ban karena sebenarnya Alex Rins itu cukup percaya diri mengingat dia sempat menjajal semua ban, cuman kemarin dia itu tidak menduga ternyata tingkat degradasi ban belakang hard di motor inline gas XRR ini lebih cepat habis. Itu sebabnya dia kedodoran sampai akhirnya dia pasrah harus
ya melupakan podium utama karena sempat di awal kan nge-gapnya tuh sampai 0,7 detik. Ya. Gua bilang, wah ini udah jauh nih. Lengket ya Bang. Waduh, Alex Rins lagi nih. Akhirnya bukan juara baru karena kan sejarah sejak 2017 juara di MotoGP Inggris selalu wajah berganti, baru. ya. Iya. Nah, ternyata beneran tampang baru Francisco Bagnaia. Dan Bagnaia ini menjadi yang ke-8 ya. Betul. Sejak kalau dihitung dari 2010. 10 mulai MotoGP Inggris di Ya. sirkuit Silverstone ini. Oke. Nah, Bang, Ya. tapi gue sih sempat ya istilahnya ngedengar bahwa Bagnaia awalnya nggak mau milih Medium hard. medium hard. Iya, Justru dia lebih ke medium. soft ataupun ke medium. betul. Nah, ini akhirnya apa Bang yang membuat seorang Bagnaia akhirnya ya udah deh, gue pakai itu Ya, pilihan itu, walaupun pertama- ya ibaratnya disuruh oleh Ya. mentornya gitu kan. Betul. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dengan dua hasil Jumat Sabtu yang tidak dapat istilahnya meyakinkan atau membuat dirinya percaya diri, Iya. mau tidak mau kemudian yang melakukan ubahan ini pun artinya ini emang gaya-gaya mentornya juga Valentino Rossi yang kalau mamanya Sabtu dan Minggu nggak dapat, Iya. dia akan push di saat warming up practice sampai dia akan coba. Dan makanya Valentino Rossi dulu kan dikenal sebagai Mr. Sunday. Jumat Sabtu butut ya, di hari Minggu malah tampil apik. Nah, dia mengubah geometri sasis bagian belakang. Artinya ini untuk mendapatkan traksi ban belakang. Mau tidak mau dengan kompensasi itu, seandainya tidak mengubah pilihan ban, katakanlah menggunakan medium, berarti akan lebih si ban belakang ini akan mencengkram aspal cukup mantap. Ya. Dengan asumsi cukup mantap, dengan ini bisa akan cepat aus. Ya. Itu pertama. Yang kedua, suhu kemarin aspal Silverstone Inggris itu berkisar di 43, 44, berbeda dengan 44, saat kualifikasi hanya mentok di 43. Ya. Dan itu sudah diprediksi oleh ya istilahnya teknisi ban Michelin bahwa besok tuh lebih panas. Sepertinya yang paling istilahnya masuk akal dan juga logis ada pemilihan ban medium atau hard. Tidak disarankan soft. Ya. Dan ternyata kan beberapa pembalap menggunakan soft juga akhirnya Ya kebabaran kalau ibaratnya ya. Betul. Nah, disitulah akhirnya Francisco Bagnaia mau tidak mau mengambil keputusan yang mungkin dia rasa juga dia tidak percaya diri juga. Ya. Cuman karena fakta, cuaca, kemudian kondisi setting motor yang berubah, dia melakukan apa yang disarankan Oleh mentornya ataupun dan Casey Stoner. betul. Dan bahkan itu tadi sebelum paginya itu malamnya kan telepon-teleponan Ya. sama Babang Rossi. Bukan Babang Tampan Bukan ya. Babang Tampan, Babang Rossi. Dan bahkan sampai juga dia dikasih pesan oleh Casey Stoner. Gue bilang, buset amat nih Francisco Bagnaia dapat perlakuan spesial. Dapat wejangan dari dua legend Dua ya. legend, dua juara dunia, ya kebangetan kalau mamanya sampai udah dikasih saran, kemudian dia ngeyel gitu, gitu. Dan beruntung dia mengikuti saran yang ada dan terbukti dia berhasil juara di MotoGP Inggris 2022. Itu dia. Tapi untuk sekedar tahu aja nih Oke. Bang, teman-teman Bang, Betul. bahwa sebenarnya ban yang dipakai untuk di MotoGP Inggris ini ban yang sama seperti di Belanda ya Bang. Betul, Jadi nggak ada ubahan. betul, Speknya sama kayak di Belanda. Iya. Nah makanya Iya. ya di Belanda tersendiri. betul. Rossi pun akhirnya turun tangan kemarin sebenarnya di Belanda Iya. untuk Bagnaia. Bagnaia. Dan sekarang turun tangan lagi di Inggris. Ya kalau tadi Bang Joni bilang kalau nggak menang sih kebangetan gitu. Bangetan. Pasti ya amit-amit sih kalau mamanya. Wah gitu loh udah ngelawan gua, kepecat nih. Aduh, tapi ya gitu dengan ya spek ban yang sama seperti di Belanda. Betul. Ya ini apa ya Bang? Bisa dibilang memberikan kerugian juga nih buat Ya. Quartararo ya. Betul. Nah sekarang boleh nih kita bahas tentang si Fabio Quartararo. Finalisnya ntar dulu nih. Oke, ini Nah. maksudnya yang kita bahas nih penguasa klasemen Atas pembalap dulu nih ya. Iya. Betul. Nah gimana nih Bang kalau menurut Bang Joni? Jadi Hmm. ini sebenarnya gara-gara long lap penalti. Hmm. Artinya ya kalau umpamanya udah gitu kan terus langsung ketemu libur panjang. Ya.
jadi tidak tenang gitu loh. Masih ada kalau itu masih ada jerawat tapi nggak pecah gitu. Nah makanya kemarin tuh dia agak sedikit memang terlihat santai tapi sebenarnya agak terbebani karena kita tahu bahwa kemarin itu kondisinya adalah langsung dihujani pertanyaan soal gimana kamu menghadapi long lap penalti. Lah ilah, balapan aja belum, ngaspal aja belum, kata Fabio Quartararo udah ditanyain duluan gitu ya. Udah gitu sampai kemudian ditanyakan Fabio Quartararo ditanyakan ke Aleix Espargaro, menurut itu gimana? Ya Aleix Espargaro langsung ngantem kan, long lap penaltinya pendek katanya. Ini nggak menguntungkan banget buat Fabio Quartararo. Akhirnya itu malah menjadi istilahnya bumerang buat seorang Fabio Quartararo yang kemudian dia terfokus untuk bisa istilahnya membandingkan, karena kemarin tuh dia berkali-kali melakukan keluar sesi kualifikasi practice sampai ini dia coba terus artinya memang udah ada gambaran perbandingan antara normal dengan tidak berapa detik sampai akhirnya dia melupakan bahwa faktor kemarin itu cuaca antara hari Jumat Sabtu itu berbeda dengan Minggu. Dia hanya fokus di soft medium dengan asumsi bahwa kemarin itu dia bisa start di posisi terdepan, kemudian dia akan hold shot dan kabur, misalkan bikin jarak baru melakukan long lap penalti. Ternyata rencananya itu agak sedikit tersendat karena dia start di barisan kedua, kemudian tetap memilih soft medium, dia coba start untuk ini, ternyata Zarco malah jauh lebih bagus dan bahkan Zarco tidak sedikit pun istilahnya kepotong waktunya. Alhasil kemudian kemarin itu juga saya baru ngeh bahwa pelaksanaan long lap penalti itu menunggu informasi dari race direction, diinformasikan lewat dashboard. Dari dashboard itu Fabio Quartararo punya kesempatan 3 lap harus dilakukan segera. Kalau umpamanya tidak segera dilakukan itu akan bisa berakibat diskualifikasi. Makanya kemarin dia coba untuk ngegap berhasil. Lakukan long lap penalti, malah dia ada di belakang Viñales, kemudian juga pembalap-pembalap yang Ducati, yang ini akhirnya membuat salah satu hal dia tidak bisa bermain jarak dekat karena ban depannya mengakibatkan suhu meningkat. Suhu meningkat ini bisa istilahnya kehilangan grip ataupun bermasalah, makanya dia agak terus membuka jarak sampai akhirnya dia harus puas finish di urutan yang di luar podium. Dan ya kemarin sih kalau saya lihat dengan kondisi dia tidak bisa fight podium, setidaknya dia finish di depan seorang Aleix Espargaro demi menjaga gap poin di klasemen. Walaupun sebenarnya Aleix Espargaro sempat nyolong dikit ya pas di lap terakhir gitu. Tadi akhirnya untung berhasil diambil lagi gitu ya. Aduh. Tapi sama-sama sih sebenarnya Aleix Espargaro juga dia merasa untung juga. Walaupun nggak berhasil nyalip, tapi kan selisih poin gue cuma dikit. Masih dikit, 1 poin doang. Fabio Quartararo-nya bukan yang jauh di depan, tapi di depan gue. Gitu. Di depan gue banget. Depan gue. Gitu. Nah, Bang, sebenarnya gini, kalau bicara tentang long lap penalti di sirkuit Silverstone, gue ngeliat sebenarnya nggak gue agak kurang setuju juga sih, bukan agak kurang setuju, tapi menurut gue. Cari yang lain sih ya. Bukan Bang, jadi gini. Kalau kita perhatiin dari sesi Moto3 dan juga bahkan Moto2, betul. Ini di sirkuit Silverstone ini susah banget lepas. Pembalap dari urutan pertama sampai urutan ke-10 misalnya. Rapet ya? Itu rapet terus gitu kan. Nah kalau kita bicara tentang long lap penaltinya Fabio Quartararo itu kan cuma 0,8 detikan lah ya. Sebenarnya ketika diukur kan 0,8 detik. Ini waktunya sebenarnya kalau untuk 0,8 detik udah agak jauh juga loh ketika di Silverstone. Cuma kebetulan kan itu dari 13 14 itu ketemu tikungan lagi. Jadi bukan langsung gaspol. Seandainya itu kalau mirip di sirkuit-sirkuit yang lain kan tikungan pertama keluar dia agak sedikit langsung gaspol. Ini makanya dia neken dulu baru gaspol, ketemu neken lagi. Jadi itu yang sebenarnya emang posisinya yang sedikit dikritisi itu kenapa di 14, kenapa nggak di yang lain minimal, atau ada yang 17 lah yang di ini yang lebih lebar, intinya itu aja sih yang mungkin menjadi concern kenapa Aleix Espargaro sempat mengkritisi posisi long lap penalti di sirkuit Silverstone. Tapi kalau gue ngeliat kenyataannya justru 0,8 detik aja
sudah susah banget nih. Betul. Apalagi kalau misalnya dibikin jadi 3 detik gitu kan. Karena ya itu dari Moto3 aja buset bang, sampai 14, kagak pernah lepas, terakhir, sampai finish loh, bubar itu, last lap, gitu kan. Ada yang jatuh, ada yang salah. Itu dia. Nah bang, ya. Nah sekarang kita akan bicara tentang rekan timnya Maverick Vinales dulu lah. Maverick Vinales. Alex Espargaro dulu. Alex Espargaro. Karena kan ya kita kan udah menjagokan Alex Espargaro. Betul, podium kedua. Ada apa bang dengan Alex Espargaro? Iya, Alex Espargaro problemnya adalah di free practice 4 mengalami insiden high side yang saya rasa yaitu gambling dia terlalu dini gitu. Artinya dia mencoba untuk menggunakan ban hard. Tapi sebenarnya kemarin cuacanya masih belum terlalu memadai. Kalaupun pemainnya mau mencoba jangan di push dari awal, tapi harus diberikan suhu temperatur baru di push. Dan itu sudah diingatkan sebenarnya oleh Jack Miller bahwa hardnya ini harus hati-hati. Kalau suhunya memang sudah suhu kerja, karena disebutkan suhu kerjanya yang bagus untuk ban belakang Michelin ini adalah 40 ke atas. Nah kemarin masih baru awal-awal, jadi harus perlu istilahnya pemanasan beberapa lap. Nah kemarin Alex Espargaro baru fit in, masuk beberapa lap, belum sampai 1 lap udah langsung push ya di tikungan 12, dan itu memang krusial karena kebanyakan sebelum 12 itu kebanyakan menikungnya ke arah kanan. Nah sementara 12 ini ke kiri ini memang ya menjadi kelemahan si ban belakang. Kalau tidak dilakukan pemanasan yang cukup memadai, kehilangan grip. Efeknya ya kemarin itu ban belakangnya hilang, langsung melesatkan Alex Espargaro ke udara, dan itu kan kagak seperti yang lain gitu. Orang yang lain kalau mamanya high side itu masih coba tahan, tapi kalau nggak dapat baru ini kan lepasnya. Kaget juga dia dan jatuh di kedua kakinya, dan itu dia sempat makanya agak lama untuk segera sadar karena ternyata kakinya mengalami di bagian engkel ya bang? Engkel bengkak, tidak ada yang retak atau patah, tapi memang ototnya agak sedikit terkilir kalau main tijalikeun kalau cek bahasa Sunda mah. Sampai ya akhirnya itu yang charte dokter ya. Sampai datang. Itu dari ya sesi free practice 4 langsung nempelin kualifikasi. Abah besoknya sesi warm up bang. Betul. Masih dijagain. Kalau sempat santer kabar kan kayaknya nggak bisa ikut nih ya, karena si Rivola sendiri pun sebenarnya lebih memilih tidak mau ngambil resiko, cuman kan ya pembalap kalau digituin maunya dia malah nyolot lah. Gua ini pembalap resikonya begini, jadi ya mau nggak mau Rivola pun akhirnya ya sudah deh terserah apa kata Alex Espargaro. Itu dia. Tapi gue yakin bang, kalau nggak ada kejadian seperti ini bisa dia. Ini fightnya makin seru lagi nih. Betul. Tapi entah juaranya tetap Bagnaia ataupun bukan ya, who knows. Tapi pasti akan lebih seru lagi. Ya tahun lalu podium 3 dia loh. Makanya momennya dia tahun lalu. Dan langsung nyikat Jack Miller di akhir-akhir. Dan sekarang kemarin dari sesi latihan FP1 sampai FP4 sebenarnya, waduh. Rekor Marquez pertama dipecahin sama dia dulu. Dia padahal dalam kondisi baru iya kan. Belum sebelum akhirnya dipecahin lagi oleh Johan Zarco. Oke, nah Bang, sekarang kita bicara tentang Maverick Vinales Bang. Gimana Bang? Saya melihat ini memang istilahnya kepercayaan diri Maverick Vinales kembali bangkit, apalagi kemarin kan istilahnya itu momen terburuk bagaimana dia awalnya digadang-gadang menjadi pembalap utama Yamaha, dikontrak 2 tahun, kemudian akhirnya melakukan tindakan yang istilahnya tidak etis, katanya mencoba menghancurkan motor, hingga akhirnya memutuskan kontrak yang mestinya berakhir 2022 menjadi hanya 2021, dan bahkan banyak yang mencibir kan, wah habis lu, ini nasibnya nggak kan ini. Hingga akhirnya Aprilia menampung dia, kemudian Aprilia menerima apa yang dia inginkan, dan satu hal adalah memang apa yang diinginkan Maverick Vinales adalah motor yang punya tenaga yang seperti dia inginkan. Awalnya memang agak kesulitan dan kemudian dirapihkan, dan akhirnya ya sejak kemarin Sachsenring sebenarnya kalau kagak ada kerusakan rear height adjuster yang belakang, mungkin akan di sana dia meraih podiumnya. Ternyata di Inggris ini
dia membuktikan sirkuit yang dia sukai, kemudian Aprilia juga mulai kompetitif, dan bahkan saya rasa ini akan menjadi momentum kebangkitan Maverick Vinales di paruh musim kedua. Seandainya dia bisa mempertahankan titel ini, bukan tidak menutup kemungkinan nanti di Austria yang notabene sirkuitnya ini klop dengan motor yang powerful, Maverick Vinales bisa mempersembahkan tidak hanya podium, tapi ya siapa tahu juara gitu kan. Betul. Untuk Austria nanti lah. Ya. Sekarang ini dulu bang. Tapi gue ngeliatnya gini, ini kayaknya Maverick Vinales makin tune in nih. Betul. Sama Aprilia RSGP gitu kan. Siap. Karena ya Sachsenring, terus kemarin Belanda. Nyaris kan. Belanda kan. Betul. Nah itu ya gimana tuh bang? Di Belanda aja dia udah oke. Iya. Iya kan. Nah ditambah ya di sirkuit Silverstone. Ini sebenarnya kan sama-sama hampir dibilang teknikal nih. Iya betul, dan teknikal dan juga sirkuit Belanda change direction-nya banyak. Change direction banyak. Iya. Sini juga change direction-nya banyak. Banyak. Rolling banyak. Betul. Ya kan? Jadi gue ngeliatnya ya Vinales memang udah klop dengan karakternya si Aprilia RSGP. Betul. Jadi seolah-olah apa ya? RSGP ini bukan cuma untuk si Alex Espargaro, walaupun ya pilot project-nya sebenarnya Alex Espargaro gitu kan. Betul. Tapi dengan karakter Vinales akhirnya ya dan dia bisa gitu. Satu hal, Maverick Vinales membuktikan bahwa untuk bisa mendapat hasil yang bagus harus start di barisan depan. Gitu. Ini kan kemarin dia di kedua, makanya ya baru ya juga ya ternyata untuk bisa menuai hasil yang bagus, kemudian bisa jaga ritme, mesti start di barisan depan. Lah kemana aja nih Kang Maverick? Dan biasa juga dulu kayak begitu bukan? Iya. Nah, ya congrats lah buat Maverick nih. Selamat. Kita nunggu kan 3, 2, 1-nya. Iya, Satunya di mana nih ya? Kira San Marino kayaknya. San Marino bisa deh. Bisa jadi kayaknya. Di kampung halamannya Aprilia, gitu kan? Betul. Oke, nah Bang, gua ada pertanyaan buat lu nih Bang. Di sebelahnya dia. Oh, ada thriller. Sebelahnya dia. Ini bisa dibilang emang radikal nih orang. Betul. Karena kalau kayak kita ketahui pilihan bannya dia berbeda sama yang lain dan bahkan juga American Steamnya sendiri. Betul. Nih. Depan pakai soft, belakang pakai hard. Iya. Kenapa dia bisa sampai akhir fight pakai soft? Inilah seorang Jack Miller. Jack Miller ini mempunyai karakter yang memang cukup piawai untuk memaintain atau menjaga tingkat keausahan ban depan. Ya. Karena gaya balap dia memang dia kan di tracker. Dia pasti bermain dengan rear wheel slide. Ya. Dan ini yang sebenarnya membuat dia tidak terlalu pusing untuk ban depannya. Ban depan soft ini seperti apa. Cuma memang kemarin persoalan dia adalah beberapa kali di tikungan 7 dan juga beberapa dia coba untuk lebih dalam ke tikungan, tetapi faktor kemarin itu tidak hanya panas ternyata, jadi ada angin karena ini kan dulunya Silverstone ini lapangan terbang, jadi flat dan emang anginnya cukup keras, jadi ada beberapa kejadian dia sempat mengalami insiden mau jatuh, gara-gara ada mungkin kalau tidak ada angin dia mungkin bisa push lebih jauh lagi ke depan dan meninggalkan rival-rivalnya. Jadi pada saat kemarin itu beberapa kali ada momentum itu dia harus tutup gas hingga akhirnya ya malah dia mengatakan bukan ban depannya yang cepat habis, ban belakangnya yang keburu cepat aus. Akhirnya dia coba ya itulah kalau seorang di tracker mengalami istilahnya kondisi perubahan ban yang signifikan, dia akan coba mengubah gaya balapnya, dan di beberapa lap terakhir itu yang sempat dia diduel oleh Maverick Vinales juga butuh beberapa saat kan. Itu dia udah mulai keteteran sih sebenarnya karena memang faktor ban belakangnya udah mulai drop. Sehingga ya mau nggak mau akhirnya Jack Miller memutuskan sebenarnya dia kokoh pengen istilahnya jagain Francesco Bagnaia ya. Cuman akhirnya gagal dan bisa dilewatin oleh Maverick Vinales dan hingga akhirnya dia harus puas di posisi ketiga. Nah, ini yang menjadi saya kira alasan juga bagi seorang KTM, pabrikan KTM meng-hire dia. Jadi ini untuk pengen tahu formulasi seorang Jack Miller yang mampu istilahnya tampil menggunakan ban soft yang di KTM bisa menjadi formula atau solusi
yang memang selama ini menjadi kelemahan dari KTM RC16 menggunakan ban yang lebih lembek, terutama ban soft. Nah itu dia. Tapi kemarin juga gue nggak tahu ya, sempet awalnya tuh ngelihat bahwa KTM kok pakainya medium ya? Medium, iya. Bukannya pakai hard. Betul. Ada apa ini gitu kan, Bang? Iya. Kenapa tuh, Bang? Jadi memang kemarin itu hardnya ini, kalau mamanya tidak bisa di-maintain, ini belum langsung kelar. Contohnya kan seperti Alex Rins. Alex Rins malah kaget, dia pada saat simulasi kemarin merasa jauh lebih ini, dan bahkan Alex Rins sempat komplain, perasaan gue bawa balapnya kagak boros deh, kagak jorok deh, kok tiba-tiba ngedrop, dan itu dia sempat kecewa. Nah, KTM merasakan hal itu, makanya dia memilih opsi medium-medium dengan kemudian pembalapnya istilahnya dipasang strategi jaga ban sampai beberapa lap terakhir, di beberapa lap baru push. Makanya kemarin itu kan sempet ya winner maju ke depan, katanya akhirnya digas oleh Sebastian, digas oleh Jorge Martin. Jadi memang akhirnya lagi-lagi masih belum ketemu pilihan ban yang ideal untuk KTM RC16. Oke. Nah, Bang, kalau tadi balik ke Jack Miller. Gue rasa ban belakangnya cepat habis gara-gara pakai ini kali. Pakai Pokemon. Pokemon. Betul. Jadi ya kan fungsinya bukan traksi belakang kan ya. Ya karena memang jadi tadi benar kata Eka dijelaskan bahwa opsi ban itu hampir sama dengan Asen yang 5 bulan lalu. Tapi problemnya adalah di Silverstone ini karakternya mirip Asen, hanya saja change direction-nya ini tidak istilahnya tidak terlalu ini, tapi panjang-panjang. Jadi gimana si motor dipaksa dengan mencapai top speed, kemudian dilakukan pengereman. Nah, beberapa kali momentum masuk tikungan itu stopi. Nah, aplikasi winglet ini itu untuk menjaga jangan sampai stopi dan ban tetap di aspal. Nah, problemnya sering di aspal dan juga kan kemarin itu pilihannya asimetrik ban belakang semua tuh. Nah, asimetrik itu menggerus lebih cepat di bagian sisi yang istilahnya lebih sedikit, yaitu di bagian kiri. Nah, ini salah satu faktornya. Betul. Ya, jadi gitu ya, Bang ya. Tapi gue sih sebenarnya gini, ini Pokemonnya si Enea Bastianini. Tapi gue salut lah sebenarnya sama Enea Bastianini. Karena kenapa? Ya fotonya lupa gue masukin di sini. Karena setelah finish ya, gue perhatiin, Bang, wingletnya tuh ternyata sebelah kiri. Iya kan, tabrakan sama Bezzecchi di start ya. Jadi pada saat start Bezzecchi cukup bagus, ngantem si Enea Bastianini. Dan sejak saat itu Enea Bastianini makanya agak sedikit mundur. Dia cari cara bagaimana nih untuk mengantisipasi winglet kirinya hilang. Makanya beberapa kali kan kita lihat kakinya tuh udah kayak orang songong. Wah gitu. Itu bukan, itu buat jaga keseimbangan ya. Iya, jaga keseimbangan, jangan sampai terlalu rebah ke kiri ataupun ke kanan. Dia hingga akhirnya kemudian di yang lebih spektakuler lagi kan dia ngelihat, wah ini kalau mamanya dia bagus, dia nih yang jadi tim Ducati pabrikan, dikejar sama dia. Buset, dan sampai dia berhasil menyalip seorang Jorge Martin. Iya. Nah, makanya gue salut sama Enea Bastianini. Justru akhirnya dia yang mampu ya lebih bagus daripada si Jorge Martin. Ya. Membuktikan. Dia juga salah sih nggak pakai Pokemon. Jorge Martin nggak pakai Pokemon karena dia bilang, wah belakangnya jadi terlalu godek, jadi nggak enak, nggak seperti karakter gue gitu. Oke. Jadi itu ya, Bang. Siap. Ya, itulah dia analisa dari kita. Betul. Tentang kemenangan Francisco Bagnaia. Terus ada apa dengan Fabio Quartararo dan juga Alex Espargaro. Nah, itulah serba-serbinya analisanya. Nah, pastinya teman-teman punya pemikiran sendiri, Bang. Pendapat, analisa opini, sendiri, analisis, betul. Oh, secara logika lo harus kayak gini. Betul, gitu, kan, betul. Nah, tulis di kolom komentar, guys. Jadi, biar kita juga sama-sama belajar ya, Bang. Siap. Ada aja kita yang salah. Betul. Kita juga minta maaf. Maaf nih kalau misalkan ucapan dan kata-kata kita ada yang salah nih. Itu ya, Bang. Oke. Nanti kita akan ketemu lagi di review ya, Bang. Preview dong. Oh, preview. Austria minggu depan. Sirkuitnya yang lewat baru. Red Bull Ring. Oke. Saya Eka Budiansyah dari Authorize ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys.
Saya John Nirwana Mulia dari motorplusonline.com, terus pamit juga. Main-main ke website kita ya. Iya, main-main dong. Autorest, Break Auto, dan juga motorplusonline.com. motorplusonline.com. See you guys. Sampai jumpa.